Oke, jadi ini adalah Huawei Watch GT 4. Solusi buat yang nggak suka desain smartwatch yang terlalu futuristik, terlalu terlihat smartwatch. Contohnya saya aja, saya itu ada Apple Watch tapi akhirnya nggak pernah saya pakai. Kadang saya pakai Seiko Rolex, jadi ini adalah Seiko Custom Rolex, atau Huawei Watch Buds, karena desainnya itu yang desain-desain jam tradisional yang timeless. Nah, sekarang Huawei ngeluarin lagi seri Huawei GT terbaru, GT4. Kalau kita dengar kata GT atau biasanya itu relate-nya dengan Gran Turismo, biasanya itu yang kenceng, gaming. Tapi nggak untuk GT4 dari Huawei ini. Dia ini terlihat stylish, elegan, mau dipakai event apa aja, casual atau formal, ataupun olahraga masih terlihat pas. Pas saya bikin video unboxing dengan kamera di atas, terus saya pakai jam Seiko Rolex ini, biasanya banyak yang tanya, wah jamnya mahal. Dikiranya Rolex, padahal ini bukan Rolex ya, tapi ini adalah Seiko yang di custom Rolex. Tapi pesan moralnya kenapa Rolex itu diminati dan Seiko sampai bikin custom Rolexnya, karena ya masih banyak orang yang selera desainnya itu kalau untuk jam tangan ya desain-desain yang classy, yang tradisional, yang timeless. Karena dengan memakai jam tangan itu bisa menambah value kita. Tapi sayangnya untuk Seiko Rolex ini dia nggak ada fitur smartwatch-nya. Pepatah untuk don't judge the book by its cover di dunia bisnis itu nggak berlaku. Ketemu klien pakai jam tangan yang biasa aja, merek Magicom, ya kliennya jadi tanda tanya. Kecuali kalau kita udah punya nama kayak Yusuf Hamka, Elon Musk, Mark Zuckerberg, itu dia mau pakai apa aja, ya tetap ada value-nya. Orang-orang respect. Tapi kalau kita yang bukan siapa-siapa, ya ini orang siapa sih? Emang kesannya rasis, tapi itulah dunia nyata. Nah, si Huawei ini datang dengan menggabungkan antara kecanggihan smartwatch tapi dibalut dengan desain jam tradisional yang timeless di Huawei Watch GT4. Dan bukan cuma ngeluarin yang 46 mm yang untuk cowok aja, tapi Huawei juga ngeluarin yang 41 mm. Ini buat cewek. Yang dia punya fitur kesehatan untuk wanita yang nanti kita bahas. Sekarang kita bahas desain jamnya dulu. Ada 4 varian warna untuk yang 46 mm atau versi cowoknya. Jadi ada black, brown, green, dan grey. Saya pribadi suka yang green karena warna favorit saya sekarang itu kebetulan lagi ada di hijau. Tapi buat yang suka pakai jam dengan strap stainless steel untuk kemewahan, bisa pilih yang grey sih. Kalau kalian orangnya sporty bisa pilih yang warna hitam. Dan kalau mau lebih kalem, stylish, dan elegan bisa pilih strap yang brown ini. Kalau yang cewek, yang 41 mm dia ada 3 pilihan warna, ada black, white, dan silver. Yang kita bahas ini yang white, dan kayaknya saya harus bayar jam ini ke Huawei deh. Karena dia kan ada fitur kesehatan wanita yang tentunya saya cobain di istri saya. Dan ternyata istri saya suka, nggak boleh dikembaliin, jadi mau nggak mau saya harus bayarin ini ke Huawei karena Huawei cuma minjemin. Untuk varian yang cowok yang 46 mm, desainnya ini dinamakan Huawei dengan octagonal dial design. Desainnya itu bukan perfect bulat, tapi ada shape-shape oktagonnya di setiap sisi. Keren sih, ada kesan maconya, jadi nggak bulat langsung. Sementara untuk yang cewek 41 mm, desainnya disebut Huawei dengan pendant design. Yang bulatnya ini bulat langsung. First impresi saya ketika lihat jam ini sih, dia kelihatan stylish dan elegan. Bahan materialnya juga udah solid karena dia pakai stainless, dan perpaduan antara stainless dan desain oktagonalnya ini terlihat lebih fashionable. Ketika saya pakai olahraga dengan outfit sporty, dia masih masuk. Dan strapnya yang hijau ini juga nyaman dipakai untuk olahraga. Yang hijau ini kata Huawei strapnya ini unik karena dia dipadukan dengan 70% Ocean Recycle nilon dan 30% recycle polyester dari botol plastik. Strapnya ini kalau dipakai olahraga nggak licin. Walau kena keringat, feel-nya masih nyaman. Pas saya pakai badminton juga masih fit, nggak gampang lepas. Karena dia woven, nggak rubber. Kalau rubber kan biasanya licin kalau kita berkeringat. Kalau untuk layar yang 46 mm ini punya dimensi layar 1,43 inch. Sementara untuk yang 41 mm dia punya dimensi 1,32 inch. Keduanya udah pakai panel AMOLED yang support sama always on display. Dan diklaim Huawei untuk AOD-nya ini lebih bright 25% ketimbang seri GT3. Sekarang saya lagi pakai jas dan watch face yang saya pakai ini. Kalau misalkan saya lagi pakai yang casual, saya tinggal ganti watch face saja dengan cara ditahan dan tinggal ganti watch face. Terus kalau merasa watch face di pilihan utamanya ini kurang, kita tinggal masuk ke bagian setting dan kita tinggal puter aja rotating screw-nya ini, dan Huawei udah nyediain kita 25.000 lebih pilihan watch face supaya kita nggak bosen. Gila, 25.000 watch face. Terus di bagian home screen ada widget yang bisa kita custom juga. Jadi misalkan kita mau lihat card, terus health, sport, dan daily activities lainnya, kita nggak perlu repot-repot untuk nyari di menunya.
Untuk launcher display Huawei GT4 ini juga lebih dinamis. Kita bisa geser-geser ikonnya, tinggal kita tekan cukup lama, terus kita geser ke posisi yang kita mau. Dan dia bisa nampilin 21 app di menu utamanya. Terus ada lagi fitur yang nggak ada di smartwatch lain. Namanya adalah multi-app management. Jadi dia ini bisa floating window, kayak di smartphone. Misal kita lagi play musik dan kita mau buka aplikasi lain. Contohnya cuaca, kita tinggal tekan aja tombol menunya dan kita pilih aplikasi apa yang mau kita lihat update-nya. Multi-app management ini jelas berkat OS-nya terbaru dari Huawei Watch GT, yaitu Harmony OS versi 4 yang jelas meningkat dari versi GT sebelumnya dengan ada tombol dial di kanan pojok dan tombol shortcut untuk langsung buka menu workout di bagian bawah dial. Kita juga bisa customize down button ini di bagian setting untuk kita ganti shortcut-shortcutnya. Dari sisi desain bagus, OS bagus, tampilan watch face bagus, tapi gimana fitur kesehatannya? Ya, namanya juga Huawei. Huawei itu kalau bikin fitur-fitur selalu canggih. Dan di Huawei Watch GT4 ini dia udah pakai TrueSync 5.5 Plus, sebuah teknologi dari Huawei yang udah di-upgrade. Jadi kelasnya ini udah Pro Health Management, kelas-kelas medikal. TrueSync 5.5 Plus ini bikin fitur kayak heart rate monitoring lebih real time dan lebih akurat 30% dibandingkan versi sebelumnya. Dan untuk monitoring SpO2-nya juga lebih akurat sebesar 15%. Terus juga ada Scientific Sleep Monitoring untuk memonitoring kualitas tidur kita dengan data yang akurat. Selain itu, Huawei Watch GT4 juga ada fitur yang menarik, namanya itu Sleep Breathing Awareness. Jadi kita bukan hanya tahu kualitas tidur kita, di sini kita juga bisa monitor gangguan pernafasan saat kita tidur. Gila gak? Smartwatch mana yang bisa kayak gitu? Atau biasanya ini disebut dengan sleep apnea ya. Nanti dari hasilnya kita bisa tahu kondisi kesehatan kita seperti apa dan diberikan analisis dan rekomendasinya. Gila, canggih. Terus buat yang cewek-cewek ada fitur kesehatan wanita dengan cycle tracking yang nanti kita bahas sama istri saya. Selain itu dia juga ada pulse wave arrhythmia analysis. Nah di fitur ini pengguna dapat memantau gangguan detak jantung yang tidak beraturan. Caranya mudah aja, tinggal masuk ke menu terus pilih icon heart, terus pencet aja ukur. Fitur lain dia juga ada stress analysis, wah lengkap lah, udah kayak di lab-lab sensornya. Biasanya kalau kita mau lab kesehatan itu harganya mahal. Nah dengan Huawei ini kita bisa hemat lumayan banyak. Di Huawei Health kita juga bisa langsung lihat report-reportnya lebih lengkap kalau di Huawei Health. Jadi SpO2-nya berapa, stress levelnya berapa. Dan kalau saya lihat di Huawei Health sih ternyata tingkat stres saya masih normal ya. Padahal cicilan saya udah banyak. Nah, buat yang cewek, ini juga bisa dipakai untuk fitur kesehatan wanita. Dengan cycle menstruation-nya. Intinya, kalau kayak saya ini yang udah berumah tangga dan belum pengen punya anak, ternyata kayak gini-gini nih penting, biar nggak kebobolan. Karena Huawei Watch GT4 ini mampu ngasih kita prediksi yang lebih akurat untuk hari pertama menstruasi dan bisa dimasukin symptoms yang dirasakan saat lagi menstruasi. Terus dia juga bisa berikan kalender masa subur, kapan waktu menstruasi dan lain sebagainya. Bahkan bisa ngasih kita analisis yang detail karena kita bisa input kondisi kita. Dari fitur kesehatan udah, sekarang kita coba bahas dari sisi fitur olahraganya. Wah ini sih juga udah canggih sih. Kemarin pas saya badminton, dia itu kayak selalu memotivasi saya. Jadi ada 3 ring yang dinamakan activity ring, yang warna merah itu untuk kalori, kuning untuk exercise, dan biru untuk stay aktif. Yang paling saya suka sih kalori manajemen ya. Karena ya saya bisa tahu kira-kira berapa kalori yang harus saya habiskan buat hari ini. Terus tiap goals yang udah saya reach, dia bakal geter. Ada notif motivasi untuk terus olahraga sampai goals hari ini tercapai. Dan Huawei juga kayak nantangin kita. Karena di tiap goals yang udah kita capai, dia bakal kasih kita kayak semacam medali gitu. Jadi buat yang gampang tersinggung tapi tersinggungnya positif, kalau ditantangin bisa terus olahraga sampai dapat medali. Ini keren sih motivasinya. Tapi dari pengalaman saya pas olahraga, mending nyalain do not disturb-nya ya, karena notifnya ini terlalu real time, malah ganggu kalau pas badminton ada notif. Untuk olahraga lain kayak running sih oke lah, tapi kalau olahraga kompetitif kayak badminton, saya mau cemes tiba-tiba ada telepon, itu kan ganggu banget. Sayangnya emang untuk olahraga yang saya minati sekarang, yaitu badminton, dia belum ada kategorinya ya. Ada banyak sebenarnya macam workoutnya, mulai dari olahraga outdoor, sepedaan, hiking, snowboarding, terus indoor kayak treadmill, ada banyak, ada 100 workout. Tapi walaupun olahraga yang kita lakukan itu dia nggak ada, tetap bakal auto detect exercise. Karena kemarin ketika saya badminton dan saya loncat, itu tertulisnya di sini tuh jumping rope. Terus buat yang suka olahraga outdoor, dia juga udah didukung sama dual band 5 system GNSS positioning. Jadi kemampuan tracking GPS-nya yang sekarang ini semakin akurat. Buat tracking rute lari, terus jarak, bahkan bisa kasih route back juga yang lebih akurat. Untuk versi yang 46 mm ini juga ada yang namanya sunflower antenna yang bisa ngasih keakuratan GPS lebih. Dan pas saya tes emang dia akurat sih. Saya tuh coba sepedaan tapi di dalam rumah dan gak gerak, dan hasilnya memang saya tetap gak gerak. Dan ketika saya coba untuk lari,
GPS-nya itu benar-benar akurat dengan sekitar saya lari kemarin itu 7 km. Dia juga ada fitur running route sharing, jadi kalau misalkan kita mau lari sama komunitas, kita udah tahu rutenya tanpa harus ketemuan dulu. Terus sektor lain yang di-upgrade dari Huawei Watch GT3 ke GT4 jelas baterai. Untuk yang 46 mm ini kapasitasnya 524 mAh dan untuk yang 41 mm ini kapasitasnya 323 mAh dan kata Huawei bisa tahan 2 minggu. Sayangnya saya nggak bisa cobain sih ya karena memang 1 minggu saya pakai tanpa AOD. Ini sisa berapa nih? Ini masih sisa sekitar 30%, udah 1 minggu lebih. Oh ya, yang saya suka lagi tiap ada notifikasi, animasinya ini bagus. Kayak ikonnya ini muncul dulu terus slow-mo ke notifnya. Notif kayak WhatsApp, email, e-commerce, semua notif di HP saya itu muncul secara real time dan geter. Jadi saya pasti tahu kalau ada notif. Cara aktifin notifikasinya gampang kok. Via Huawei Health tinggal ke notification, terus tinggal di-on-kan aja. Buat yang tanya apakah wearable smartwatch-nya Huawei ini harus dikoneksikan ke smartphone Huawei, idealnya, bagusnya ekosistemnya kayak gitu. Tapi walaupun kalian bukan pengguna smartphone Huawei, contohnya kayak saya, ini saya sambungkan dengan iPhone. Dan aman-aman aja. Di Android juga aman, jadi Huawei nggak menutup ekosistemnya kayak sebelah. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari Huawei Watch GT4. Sebuah smartwatch dengan desain jam tradisional yang timeless dan masih masuk untuk digunakan di berbagai kegiatan. Mau buat olahraga, casual, formal, bisa. Fitur olahraganya juga banyak, ada 100 lebih workout. Kalau nggak ada, dia bakal auto detect gerakan juga. Fitur untuk health-nya udah level pro dengan Huawei TrueSync 5.5 Plus-nya. Fitur ini buat cowok bakalan berguna banget dan buat cewek juga bisa karena ada cycle menstruation yang lebih komprehensif. Jadi baik cowok maupun cewek yang pakai ya bisa diuntungkan dengan fitur kesehatan di Huawei Watch GT4 ini. Buat bisnis dia juga bisa terkoneksi dengan iOS dan Android, gak melulu harus pakai Huawei smartphones. Baterainya juga awet, gak sehari ngecas kayak Apple Watch Series 6 saya itu gak pakai AOD, tapi tiap 1 hari harus dicas. Bisa dibilang Huawei Watch GT4 ini adalah smartwatch yang paling keren dan paling canggih yang pernah saya review lah. Dari sisi desain dia masih masuk, fitur kesehatannya udah level-level pro health management, fitur olahraganya juga udah yang canggih dengan GPS-nya tadi. Kalau untuk harga saya belum tahu pastinya berapa, tapi bocoran yang saya dapat sih kisaran harganya mulai dari 3 sampai 5 jutaan. Yang saya tahu kalau kita beli pas PO di tanggal 5 September sampai 27 Oktober itu bakalan dapat bonus-bonus dari Huawei. Ada Huawei FreeBuds SE2, terus ada bonus strap, ada trial celebrity fitness selama 14 hari, dan untuk garansinya walaupun ini bukan smartphones atau laptop Huawei tapi garansinya lumayan panjang loh. Garansinya ini 2 tahun. Tapi saya penasaran deh dari wearables-nya Huawei dari seri pertama sampai sekarang kalian itu paling suka yang mana? Dan kalau yang Huawei Watch GT4 ini kalian paling suka warna yang apa? Coba tulis di kolom komentar ya. Saya Andika Budi and see you on the next video. Bye bye.